Bergabung sebagai anggota Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah menjadi pilihan AKP Sri Ningsih Iriani SHMH. Karenanya meskipun menjalankan usaha peternak ayam bertelur, namun tugasnya di kesatuan adalah hal yang paling utama dikerjakan. Hal itu ia sampaikan saat ditemui Suara Merdeka di ruang kerjanya Mapolda Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa 28 Juni. Menurut Kasih Standar Cegah Tindak Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jawa Tengah itu, usaha ayam petelur sudah dijalani sejak tahun 2020 lalu, saat awal pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut awalnya hanya sekadar menyalurkan hobi dan mendukung kegiatan anak yang juga senang berternak. Awalnya itu anak saya senang belajar berternak, kemudian ia berminat terjun di lapangan. Saya selaku orang tua mendukung apa yang dilakukan anak. Ternyata membuahkan hasil yang lumayan lalu saya kembangkan, kata dia yang bergabung Polri pada tahun 1990 itu. Sri Ningsih mengaku ketertarikan membuka usaha tersebut bermula saat pandemi banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan di luar. Kemudian ia mulai merintis membuat kandang ayam. Kebetulan kandang ayam berada di daerah pedesaan di Kabupaten Batang, jauh dari pemukiman, katanya. Saat awal merintis, istri dari AKBP Purna I Ketut Raman itu hanya memiliki satu kandang dengan jumlah ayam 2.000 ekor. Seiring berjalannya waktu selama 2 tahun, saat ini sudah menjadi 8.000 ekor ayam dengan 3 kandang. Meski demikian, lanjut ibu dari Niputu Weda Ramanitya dan Imade Swastika Krisnawan itu, gurunya berternak ayam petelur tidak langsung didapatkan. Namun perlu menunggu beberapa bulan hingga ayam mulai bertelur. 3 bulan pertama kita masih bekerja atau ibaratnya nombok modal dulu untuk memakankan ayam, karena belum bisa menghasilkan. Mulai dari usia 2,5 bulan, setelah 3 bulan dipelihara ayam baru bertelur. Dalam sehari bisa mencapai 4 kuintal, katanya. Beban untuk pakan ini sangat terasa ketika saat pandemi lalu, di mana pasar lesu karena banyak aktivitas berhenti namun ayam tidak berhenti makan, sehingga terpaksa kita harus nombok, katanya. Meski demikian, Sri menyadari hal itu sudah resiko usaha yang harus dijalani. Namun ia bersyukur, saat ini mulai stabil, geliat ekonomi sudah nampak. Di sini dibutuhkan kepiawaian dalam mengatur keuangan. Kita sisihkan tak kalah ramai untuk mensubsidi ketika pasar sepi. Istilahnya subsidi silang seperti itu. Terang wanita yang memiliki moto ulet dalam bekerja dan selalu berdoa itu. Meski demikian, lanjut dia, tugas di Korps Bayangkara adalah utama. Sehingga menurutnya kegiatan apapun merupakan sampingan yang jangan sampai mengganggu tugas pokok abdi negara. Usaha saya ini sama sekali tidak mengganggu tugas pokok sebagai polisi lalu lintas. Di sini saya bisa berbagi waktu. Pada saat bertugas sehari-hari melaksanakan tugas dengan maksimal, sesuai perintah dan petunjuk pimpinan, kita laksanakan penuh tanggung jawab, katanya. Menurut dia, tugas dan tanggung jawab sebagai polisi lalu lintas harus dikedepankan. Karena hal itu sudah menjadi nafas yang tidak boleh berhenti. Aktivitas lain hanya sekadar pekerjaan sampingan yang tidak boleh diutamakan dan membebani tugas hari-hari sebagai seorang polisi, pungkasnya.